Shalom, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari-hari yang dapat kami lewati bersama dengan Tuhan. Dan pada saat ini kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Dan kami akan bersama-sama mencoba untuk mengerti firman ini. Berkatilah setiap kami, berkati hati dan pikiran kami, agar kami mengerti apa yang hendak Tuhan sampaikan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Rut pasal yang pertama ayat 21 berkata demikian. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang maha kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, berbicara mengenai memulai tentu bukanlah hal yang asing bagi kita. Bahkan setiap hari kita berhadapan dengan hal ini. Misalnya, kita memulai hari, memulai untuk bekerja, atau mungkin memulai untuk merencanakan akan masa depan. Dalam memulai seringkali kita memulai dengan harapan yang besar, namun pada akhirnya semuanya tidak terlaksana. Contoh, kita memulai bisnis, berharap bisnis kita berjalan dengan baik dan berkembang sehingga kita mendapatkan keuntungan yang besar. Atau kita memulai hari ini dengan sukacita, dengan harapan semua planning di dalam satu hari ini dapat berjalan dengan lancar. Atau bahkan kita merencanakan masa depan, pelayanan, keluarga, bahkan pertumbuhan iman kita dengan harapan hidup lebih baik lagi ke depan. Dan kita lebih bertumbuh di dalam Kristus. Tetapi pada kenyataannya, semuanya yang kita rencanakan tidak sesuai dengan harapan. Dan kemudian, di dalam kondisi ini, kita mulai berhenti berharap. Kita mulai membandingkan diri dengan orang lain. Kenapa hidup orang lain berjalan dengan baik, tetapi saya tidak? Kemudian setelahnya kita mulai meragukan keadilan Tuhan, meragukan kuasa-Nya yang mampu menguatkan kita. Seringkali rencana kita gagal total, sehingga kita merasa Tuhan tidak adil. Bapak Ibu, di dalam kisah Naomi ini, Naomi juga mengalami hal yang sama. Ia pergi dengan keluarga yang lengkap ke tanah Moab, dan sebelum ia pergi ke sana, mereka merencanakan kehidupan yang baru. Karena pada saat itu, keadaan di Yehuda sedang tidak baik-baik saja. Perlu kita ketahui bahwa peristiwa di dalam kitab Rut ini terjadi pada masa hakim-hakim. Ya, masa ini adalah masa yang gelap secara rohani, dan keputusan Naomi beserta dengan keluarganya meninggalkan Bethlehem atau Yehuda adalah karena tekanan hidup yang begitu besar. Di Yehuda terjadi kelaparan sehingga Naomi dan keluarga harus pergi ke Moab untuk memulai hidup yang lebih baik. Namun yang terjadi adalah suami dan dua anak Naomi pun meninggal di Moab dan ia kembali ke Bethlehem tanpa suami dan juga tanpa anak-anaknya. Hidup yang dulu penuh kini terasa kosong. Maka ayat 21 ini adalah ungkapan hati yang jujur dari Naomi, di mana sebenarnya ia dalam keadaan yang sangat terpuruk. Ia bahkan sampai mengganti namanya menjadi Mara. Di sini secara jujur Naomi menyampaikan kepedihan hatinya. Ia merasa Tuhan telah memperlakukannya dengan sangat keras. Namun satu hal yang indah Bapak Ibu, Naomi tidak menjauh dari Tuhan. Ia justru kembali ke Bethlehem. Kembali ke Bethlehem hendak menyatakan bahwa ia kembali mencari Tuhan. Saat situasi sulit dan yang tak sesuai harapan itu terjadi, ia datang kepada Tuhan. Ia kembali ke Bethlehem dan ia memulai kembali perjalanan hidupnya dengan Tuhan. Ia mulai mengisi yang kosong itu bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin saat ini kita juga merasakan hal yang sama. Semua rencana kita sirna. Semua yang ada pada kita Tuhan izinkan kosong. Sehingga kita juga bisa berkata seperti Naomi, dari penuh aku pergi, namun aku pulang dengan kosong.
Bapak Ibu, jikalau kita merasakan hal yang demikian, datanglah pada Tuhan. Jangan justru kita makin jauh dari. Jika kita membaca kehidupan Naomi sampai pada akhirnya, kita akan melihat bahwa segala yang hilang dari dirinya pada akhirnya kembali dengan cara Tuhan yang ajaib. Kisah Naomi juga tidak berhenti pada Rut pasal 1 ayat 21 saja. Tetapi dari sini kita akan melihat bahwa Rut akan melahirkan Obed, dan dari Isai lahirlah Daud, dan dari keturunan Daudlah lahir Yesus Kristus. Artinya Tuhan mengubah kepahitan yang menjadi bagian dari rencana keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, hal ini hendak menyatakan bahwa betapapun hancurnya hidup kita, betapapun kosongnya kita saat ini, mari kita isi kembali bersama dengan Tuhan. Maka Ia dengan caranya sendiri akan memulihkan kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, hari-hari ini mungkin membuat kami terasa ingin menyerah. Karena pada hari ini mungkin kami merasakan bahwa Tuhan tidak lagi bersama dengan kami. Kesulitan demi kesulitan ada di dalam kehidupan kami. Tantangan demi tantangan tidak kunjung usai. Namun biarlah Tuhan, di dalam segala kondisi itu, kami mau kembali memulai hari-hari kami dengan mengandalkan Tuhan. Kami ingin mengisi kekosongan hati kami, memulai bersama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan, firman ini menguatkan kami kembali, bahwasanya Tuhan akan bersama-sama dengan kami. Dan biarlah firman ini memberikan kami kekuatan baru di tahun yang baru ini. Kami akan memulai tahun ini bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa.